Kita tahu periode zamannya rezim Jokowi mungkin sering lihat foto-foto aksi kaum muda ya kan menggunakan palu arit, begitu bangganya kan eksistensi kaum muda ini. Karena dia mudah bermetafora, mudah beradaptasi. Karena dogma hukumnya adalah aksioma. Ideologi tidak pernah mati, karena itu alam pikir manusia. Terakhir di Papua ini hampir satu juta. Ya, jadi ada kader yang memang udah profesional, ada calon kader. Bahkan dia ingin mendirikan suatu partai tahun 2030 yang akan dideklarasikan. Nama partainya masih saya rahasiakan. Termasuk siapa yang hadir di Aceh Tamiang, di Maluku, di Banten, lantas di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, jumlahnya berapa, apa yang diutarakan, itu tertera. Bahwa ada 3 monumental sejarah perjalanan bangsa ini terhadap perilaku pelaku gerakan komunisme. Tadi sudah disebutkan bahwa babakan sejarah pertama adalah 1926, di mana Sniper masuk ke Indonesia, terus berkembang, mempengaruhi Serikat Islam. Bahkan di dalam Serikat Islam itu betul ada 2 kartu. Jadi Serikat Islam itu boleh masuk ya di jaringan institusi yang dibangun oleh Sniper, juga sebaliknya. Jadi di tunggal bisa masuk. Ternyata dalam proses perjalanan waktu, Sniper ini tahun 26 mempengaruhi SI itu hampir 1 juta orang. Maka terpecahlah tadi yang ada Serikat Islam Merah, ya, yang tetap berorientasi pada komunisme, satu yang Serikat Islam yang tetap konsisten dengan sesuai dengan akidah Islam. Ini babakan sejarah yang memang ini menjadi daya ingat kita. Nah, babakan sejarah yang kedua itu adalah peristiwa Madiun 48, pemberontakan PKI. Nampaknya nih komunisme di Indonesia jauh berbeda dengan komunisme di dunia. Nah, kita lihat bagaimana latar belakang sejarah mulai dari Machiavelli menghalalkan segala cara, Hegel, lantas bagaimana Marx, Leninisme, sampai tadi yang dipaparkan oleh Mas Joko tadi. Masuklah ke Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu, bahwa kita tahu bahwa pemberontakan komunisme di Indonesia mulai dari 26, 48, dan 65, babakan sejarah baru. Baru 3 babak ini. Saya nggak tahu apakah ada babakan sejarah baru lagi dengan komunisme gaya baru, dengan bermetafora ini. Kita tahu periode zamannya rezim Jokowi mungkin sering lihat foto-foto aksi kaum muda ya kan menggunakan palu arit, begitu bangganya kan eksistensi kaum muda ini. Karena dia mudah bermetafora, mudah beradaptasi. Karena dogma hukumnya adalah aksioma. Ideologi tidak pernah mati, karena itu alam pikir manusia. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Dulu dia berharap mendapat legitimasi dari rezimnya Jokowi, tapi dengan modus yang berbeda. Sekarang ada di mana ini manusia-manusia ini, ya kan? Nah, data yang saya dapatkan mulai dari berbagai rapat-rapat, terakhir di Papua ini hampir satu juta. Ya, jadi ada kader yang memang udah profesional, ada calon kader. Kalau saya melihat dari sini nih, mulai dari Aceh Tamiang, Jambi, Kalimantan, hari tanggal jamnya itu selalu ada juga. Saya nggak perlu sebutkan nama-nama yang hadir di situ. Itu ada berbagai statement-statement yang menyatakan bahwa kita harus membangun gerakan perlawanan, tapi dengan modus 7 setan desa yang harus kita coba bangun.
Bahkan dia ingin mendirikan suatu partai tahun 2030 yang akan dideklarasikan. Nama partainya masih saya rahasiakan. Termasuk siapa yang hadir di Aceh Tamiang, di Maluku, di Banten, landas pula di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, jumlahnya berapa, apa yang diutarakan, itu tertera, cukup detail. Nah, sebetulnya kan berangkat dari proses pada saat zamannya periode Gus Dur, terjadi pro kontra mengenai pencabutan TAP MPRS, ya, tentang larangan tumbuh dan berkembangnya PKI. Wah, itu tokoh-tokoh kaum nasionalis, kaum agamawan bertolak belakang, tidak setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Gus Dur pada tanggal 20. Tidak punya kewenangan, ya, presiden itu kan kewenangan MPR dalam memutuskan apakah itu perlu disebut atau tidak. Nah, Gus Dur kan pandai pada saat itu kan, karena dalam krisis ekonomi Indonesia kolaps 97-98, dia rubah opini ini, dan kita tahu kalau tidak salah, mudah-mudahan salah, dia pernah di Irak, masuk dalam partai Baath, ya kan, dan peristiwa 65 nampaknya dalam sejarah juga beliau nggak ada di sini, ya, Mas Joko, ya, nggak di sini. Di Irak itu. Tapi kok begitu gencar, ya kan, untuk mencoba mencabut TAP MPRS yang dilarang ini. Jadi di Indonesia ini mulainya ini panas ini, pro kontranya ini menjelang kepemimpinan Gus Dur. Terus berkembang. Ada pertemuan-pertemuan 2002, 2003 di Hotel Sempaka, terus ada pertemuan lagi 2005 itu dari ex-Napol dan Tapol yang ingin membersihkan diri, mencari legitimasi agar kami sebagai seorang komunisme itu bukan lagi dalang pergerakan pada saat itu. Ya, bagaimana peristiwa G30S dibilang konflik internal Angkatan Darat, sementara ketuanya Letnan Kolonel Untung, anak buahnya Brigjen Angkatan Udara. Bagaimana Angkatan Darat? Logikanya di mana, kan? Itu. Jadi persoalan-persoalannya memang banyak hal yang misteri yang kita lihat di gerakan PKI Gaya Baru dengan bermetafora. Ada di mana? Terus ditampung oleh siapa? Institusi mana? Kementerian mana? Nah, ini menarik nih. Nanti kalau lebih tajam lagi, ya kan, masih boleh nggak, Pak? Oh, itu, Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa yang kedua, dalam setiap pertemuan jaringan-jaringan komunisme di Indonesia ini selalu dihadiri oleh PKC, ya, Partai Komunis Cina, bahkan dapat support, dukungan dana, itu tidak lewat transfer. Dia datang memberikan cash. Kalau ada yang ngerti bahasa Cina nih, saya kasih bahasa Cina juga hasil rapat mereka di sini. Pak Joko ngerti bahasa Cina? Enggak ngerti. Kalau ada nanti saya kasih. Dan inilah dalam setiap pertemuan dia selalu mewakili. Kenapa kok Indonesia dekat dengan Cina? Karena secara antropologis dan sosiologis itu punya kultur yang sama sebagai negara agraris. Beda dengan Uni Soviet, dia bekerja. Gitu. Tapi bukan berarti pertarungan konstelasi politik dunia, terus kekuatan partai komunis di Indonesia khususnya, ini menjadi hal yang menjadi tingkat kewaspadaan tinggi bagi kita, karena ada 3 babakan sejarah baru yang telah merongrong kewibawaan Republik Indonesia untuk diarahkan pada komunisme. Sementara kita adalah Pancasila yang perlu dipertegak negara kesatuan Indonesia dengan landasan ketuhanan yang Maha Esa, sementara stigma yang berkembang adalah komunis adalah ateis.
Ya, nanti beliau akan menjaga benteng Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia agar tetap tegak berdiri. Kita juga tahu mengenai kritik otokritik fraksi F. Jadi memang banyak istilah-istilah yang dilakukan oleh CCPKI, di mana Aidit sebagai ketua Politbiro dan ada lembaga-lembaga non struktural yang tidak di bawah kendali operasi struktur PKI itu sendiri. Tadi sudah disebutkan Universitas Republika, belum kita mau bicara tentang SOPSI, belum kita bicara PGRI non Fak Sentral, HSI Himpunan Sarjana Indonesia non Fak Sentral. Jadi dulu ada keseimbangan. Kalau misalnya ada PGRI, dia buat PGRI non Fak Sentral, jadi komunis juga. Gitu. Ada GMI, ada CGMI. Ya. Dulu juga ada Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, ya kan. Basis-basis yang dibangun ini semata-mata membius masyarakat agar masyarakat tuh bisa masuk di dalamnya. Nah, kenapa kok ini menjadi tren bagi kita? Baru kali ini tahun 2025 yang saya lihat di dalam medsos itu begitu gencar, ya kan, tentang informasi PKI, bagaimana sejarah peristiwa Banyuwangi, Boyolali. Coba kita buka semua peristiwa Cirebon, peristiwa Banten, dan hampir sebagian itu adalah kaum agamawan. Karena pernah saya bilang Mas Joko, di peristiwa Boyolali itu ada pemilihan ketua koperasi. Ternyata ketua koperasinya adalah orang PKI. Yang mau tahu bahwa orang PKI anggotanya, tapi karena lebih tahu didului oleh anggota, yang PKI duluan teriak, oh ini PKI ini, PKI teriak PKI. Maka turunlah, ya kan, ketua koperasi ini masuk di pesantren. Nggak lama kemudian di situ Pak Kiai bilang udah insaf. Ternyata nggak lama itu jadi komunis semua. Seperti halnya dengan tadi bagaimana Serikat Islam, ya kan, juga banyaklah. Bukan hanya itu, gereja-gereja pun juga demikian. Yang saya nggak tahu apakah ini masih bisa dibentengi oleh generasi Z yang sekarang ini tentang taktik strategi PKI dengan berbagai modus dan bermetaforanya ini. Bahkan ya kita lihat bahwa sejarahnya Aidit itu seorang agamawan, ya kan, Habib, dihatam Quran, bahkan dia sering azan di masjid, tiba-tiba menjadi tokoh ya, juga musuh, ya, banyak hal yang sebetulnya yang misteri di Republik ini. Hanya kembali lagi sebelum nanti kita dialog bahwa 3 babakan sejarah tadi 26, 48, 65, apakah akan ada babakan sejarah baru selanjutnya? Satu hal yang perlu diketahui bahwa ada master plan PKI. Plan pertama 10 tahun dari sejak 65, plan kedua 10 tahun 75, plan ketiga 85, plan kelima 95. Pokoknya plan ke-6 ini adalah 2025. Itu master plan per 10 tahun. Sekarang kamu apa yang akan terjadi nih 2025 kan begitu kira-kira. Karena dia mudah beradaptasi. Bahkan yang sekarang ini lagi nyerang yang lama, beradaptasi yang sekarang. Dulu inilah menarik nih untuk kita bedah dari alam pikir logik dan unlogiknya ini. Saya rasa itu aja untuk sementara. Nanti kita bisa dialogkan bahwa apakah akan ada babakan sejarah baru bangkitnya komunisme yang keempat. Siap. Menarik Pak, tepuk tangan Pak. Paparannya. Menarik Pak Imam Buki tadi paparannya ada, ternyata ada periode-periode
PKI di Indonesia yang saya catat seperti paparkan tadi itu dimulai tahun 1926, kemudian 1948 di Madiun, dan yang terakhir 1965. Artinya ini sudah 60 tahun Pak, dari 65 sampai sekarang. Baik, berikutnya. Mohon maaf, ingat sedikit, tanggal 24 September 2025 tentang kegiatan Hari Tani di sana dia bergabung. Ya, menyusup dan itu statement dia tanggal 14 September bahwa kita akan masuk 2025. Terima kasih.